Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasim dari Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Linggong. Saya di sini akan mempresentasikan tugas yang diberikan kepada saya, yaitu dengan judul aspek-aspek hukum perjanjian ekonomi Islam. Dalam hukum Islam, perjanjian itu adalah akad atau yang disebut dengan perikatan antara dua orang atau lebih. Dan terjadinya akad itu karena terjadi perpindahan hak milik atas barang, karena terjadinya suatu akad atau perpindahan milik seperti jual beli yang disebut hukum akad, atau lebih tegasnya itu hukum pokok akad. Dalam Islam sendiri, hukum Islam itu memiliki 5 macam. Yang pertama, akad sendiri. Yang kedua yaitu adalah kehendak sepihak. Yang ketiga, perbuatan merugikan. Yang keempat yaitu berbuat bermanfaat. Yang kelima yaitu syarat. Akad dalam hukum Islam itu merupakan sumber terpenting bagi perikatan atau perjanjian. Jadi di setiap orang yang mengadakan akad, di situ pastinya terjadi dari kedua belah pihak menjalin perjanjian atas barang yang dibeli atau yang dijual. Dan ada pula para tokoh dari Syamsul Anwar. Akad adalah pertemuan antara ijab dan kabul, sehingga pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum dan objeknya. Yang selanjutnya yaitu adalah asas perjanjian. Asas sendiri itu bisa diartikan sebagai fondasi. Secara terminologi, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum. Yang pertama yaitu asas ilahiyah atau asas tauhid. Apa sih yang dimaksud dengan asas ilahiyah atau asas tauhid? Sebuah tingkah laku atau perbuatan manusia yang tidak luput dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada disebutkan di Quran surat Al-Hadid ayat 57, yang artinya dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Lanjut, yang kedua yaitu asas kebolehan, di mana asas kebolehan ini diartikan sebagai asas segala sesuatu yang dilakukan dengan adanya perjanjian atau akad atau ijab kabul itu termasuk asas kebolehan, karena asas itu adalah fondasi. Jadi fondasi ini membolehkan bahwa setiap pertemuan atau perjanjian itu bisa dianut atau bisa disahkan. Yang selanjutnya itu adalah asas keadilan atau al-adalah. Dimaksud asas keadilan berarti asas ini berfondasi bahwa
setiap perjanjian itu harus memiliki unsur keadilan, di mana seorang penjual harus memberikan barang yang sesuai dengan apa yang telah dijanjikan kepada konsumen seperti itu. Jadi dari kedua belah pihak itu memiliki keuntungan yang sama, artinya mereka sama-sama diuntungkan dengan apa yang mereka jual dan apa yang telah dia beli seperti itu. Yang selanjutnya yaitu adalah asas persamaan dan kesetaraan, di mana asas ini sama halnya dengan keadilan, di mana mereka yang menjual barang dan yang membeli itu sama-sama diuntungkan, sama-sama, jadinya antara penjual dan pembeli itu setara. Jadi itu yang menjadi fondasi asas persamaan dan kesetaraan. Lanjut dengan asas kejujuran dan kebenaran. Di setiap perjanjian atau akad itu kedua belah pihak harus sama-sama jujur, harus sama-sama memiliki potensi kebenaran. Jika di kedua belah pihak ada yang tidak melakukan kejujuran atau kebenaran, otomatis kedua belah pihak akan dirugikan, itu akan tidak setara atau tidak sama gitu. Ya intinya hanya menguntungkan diri sendiri, tidak memikirkan dengan keuntungan orang lain itu. Yang selanjutnya itu adalah asas tertulis, di mana asas tertulis ini dimaksudkan bahwa kita melakukan perjanjian dan itu perjanjian itu secara tertulis atau tersurat. Jadi ketika kedua orang ini melakukan kesalahan atau mengingkari janji, maka di situ sudah ada surat bahwa mereka sudah melakukan perjanjian atau ijab atau kabul, di mana kedua belah pihak sudah berjanji. Itu keterangan dari asas tertulis. Yang selanjutnya itu adalah asas itikad baik atau asas kepercayaan, di mana asas ini ketika orang sudah melakukan perjanjian dan masa perjanjian tersebut sudah habis, maka ketika si pembeli ini ingin membeli barang lagi, otomatis ketika barang tersebut baik atau memuaskan bagi pembeli, maka pembelinya akan kembali lagi membeli barang ke orang yang sama pada pembelian pertama gitu. Jadi asas kepercayaan ini sangat dibutuhkan gitu ya, hitung-hitung sebagai promosi atau kejujuran kita terhadap apa yang telah kita jual kepada mereka, dan juga sebagai pedoman untuk kesuksesan bisnis atau jati diri kita, supaya nama kita itu baik di hadapan orang lain atau di mata orang lain gitu. Terus yang selanjutnya asas kemanfaatan dan kemaslahatan. Asas ini dimaksudkan sebagai dibilang kemaslahatan itu ketika kita sudah membeli atau perjanjian kepada kedua belah pihak, maka ketika kita sudah nyaman dengan apa yang kita beli, otomatis kita sudah menikmati kemanfaatan dari perjanjian tersebut atau barang yang sudah dibeli, dan ujung-ujungnya juga sangat berfaedah untuk si pembeli dan penjual gitu, atas perjanjian yang telah
dilakukan seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu hukum kontrak syariah. Kontrak syariah, di mana akad atau kontrak diistilahkan sebagai kesepakatan atau komitmen bersama, baik secara lisan, isyarat maupun tulisan antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Jadi kontrak ini berdasarkan hukum Islam, yaitu berupa tulisan, lisan dan isyarat. Dibilang menggunakan lisan itu bisa, perjanjian tersebut bisa hanya menggunakan lisan, dan juga bisa juga menggunakan isyarat. Kenapa dibilang isyarat? Kemungkinan bisa saja orang yang melakukan perjanjian tersebut tidak bisa berbicara dan tidak bisa menulis, jadi bisa saja menggunakan isyarat dan juga menggunakan tulisan. Tulisan ini sebagai pedoman, apalagi di zaman sekarang otomatis harus ada bukti atau data sebagai penguat ketika ada permasalahan di dalam suatu perjanjian tersebut. Baik, mungkin dari penjelasan saya tadi mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jabarkan, dan yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya atas mohon maaf atas kekeliruan kata, bahasa, atau ucapan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan saya. Jika dari perkataan saya ada baiknya, itu murni dari Allah SWT, dan jika ada kekurangan atau kesalahan itu murni dari diri saya sendiri. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.